Pers. Hubungan dengan pers atau press relation adalah usaha untuk mencapai publikasi penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, hubungan ini biasa tercipta antara perusahaan dengan pers atau media. Ini kaitannya dengan misal perusahaan atau sebuah organisasi ingin memberikan gambaran tentang perusahaannya atau mungkin memberikan iklan produk. Bisa juga memberikan berita terbaru tentang perusahaan atau klarifikasi citra perusahaan yang memburuk dan lain-lain. Banyak ya tentang hubungan dengan pers. Artinya dari perusahaan ini harus menciptakan hubungan yang baik supaya diberikan kemudahan untuk memberikan informasi atau memberikan penyiaran, mempublikasi apa yang ingin disampaikan dari perusahaan ke publik atau khalayak. Seperti itu. Cara menciptakan hubungan pers yang baik. Tidak bisa kita pungkiri ya, bahwasanya menjalin hubungan yang baik itu pasti nanti akan dipermudah oleh pihak yang kita kunjungi. Sama halnya dengan hubungan humas dengan pers. Selain memasuk berbagai materi yang layak diterbitkan, semua praktisi humas juga perlu memahami bagaimana surat kabar atau majalah itu bisa diterbitkan, serta bagaimana pula caranya memproduksi program-program siaran radio dan televisi. Tentunya harus mengetahui lebih lanjut seluk-beluk apa yang perlu dibutuhkan dalam penyiaran tersebut. Tentunya pihak praktisi humas harus melakukan kunjungan ke sejumlah penerbitan, mungkin bisa stasiun radio atau studio televisi, ya. Selain melakukan kunjungan, nanti bisa meminta nomor telepon kontak dari penerbit. Tujuan untuk apa? Nanti bisa melakukan aktivitas melalui telepon, ingin mengetahui untuk pertanyaan yang bisa ditujukan kepada pihak penerbit. Ya, pertanyaan kan bisa banyak ya, ingin melakukan penerbitan kapan, mungkin bertanya lebih jelas kapan naskah humas yang ini disampaikan ke publik, kapan disediakan di meja ke redaksi, kemudian apa yang perlu dilakukan untuk menambah redaksi atau hal lain seperti itu ya. Intinya tentang mengenai semua berbagai aktivitas yang perlu disiarkan, apa yang perlu diberikan supaya siaran tersebut bisa tercipta dengan baik. Nah, ini semuanya adalah tugas humas, karena tugas humas sendiri itu harus mengetahui segala sesuatunya secara lengkap. Hal-hal pokok perihal pers ada 7 ya. Pertama, kebijakan editorial. Saya jelaskan bahwasanya kebijakan editorial ini kebijakan dari pihak perusahaan ingin membentuk majalah, katakanlah majalah ya, ingin membentuk majalah tersebut diedit seperti apa. Mungkin di covernya mau diberikan judul yang besar tentang perusahaan, kemudian lembar kedua diberikan gambaran tentang perusahaannya seperti apa, kemudian baru lembar ketiga produk-produknya seperti itu bisa. Nah, ini tentang kebijakan editorial. Kemudian frekuensi penerbitan. Frekuensi penerbitan ini setiap penerbit itu berbeda-beda. Bisa beberapa kali dalam sehari, bisa 2 kali seminggu, atau mungkin mingguan, bulanan, tahunan. Jadi ini tergantung frekuensinya penerbit mau dilakukan penerbitan majalah tersebut mau berapa kali dalam 1 tahun, mungkin 1 bulan atau lain-lain. Kemudian tanggal penerbitan ini sudah jelas ya, bisa dipahami. Untuk tanggal penerbitan ya mau minta diterbitkan di tanggal berapa. Proses percetakan itu ada banyak, mungkin mau dibentuk buku atau dibentuk album, atau bisa teknik fotografis, litografi, atau lesografi. Ini lebih lengkapnya kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut bisa cari di Google seperti itu.
Yang penting proses percetakan itu proses pembuatannya itu seperti apa. Ini meminta dari persetujuan dari pihak perusahaan. Kemudian daerah sirkulasi. Daerah sirkulasi ini ingin diterbitkan tujuan kemana? Mungkin bisa ke pedesaan, kota, kemudian bisa ke nasional, internasional. Ini tergantung dari kebijakan perusahaan juga. Misal, katakanlah majalah tentang produk mantel atau payung ditujukan ke daerah. Kalau di musim penghujan ini rata ya, bisa perkotaan, bisa pedesaan, seperti itu. Kalau untuk jangkauannya internasional ini biasanya mungkin ingin uh, dunia musik ya. Dunia musik itu kan internasional bisa, nasional bisa. Kemudian jangkauan pembaca, jangkauannya siapa? Kalau katakanlah majalah tentang produk mantel, ya jangkauan pembaca ini jelas bisa orang tua, bisa remaja. Nah bentuknya ini kan bermacam-macam ya. Kalau anak muda itu kan suka yang unik-unik. Misal kalau mantel atau payung tersebut itu bentuknya unik, nah ini bisa lebih tepatnya ke anak muda. Seperti itu. Metode distribusi, banyak ini metode distribusi, bisa melalui pos, mungkin bisa pintu ke pintu. Kalau majalah bisa mendatangi setiap rumah diberikan satu-satu, atau untuk via pos, datang langsung ke pihak kantor pos. Kemudian bisa saja melalui sistem langganan, jadi setiap hari diberikan majalah tentang tadi misal katakanlah majalah tentang produk jas hujan atau payung seperti itu ya. Jadi ini selain memberikan gambaran tentang produk-produk tersebut, perusahaan juga bisa menambahkan mungkin cuaca, kemudian di daerah ini, tempat ini, hujan sedang, ringan, nah seperti itu. Ini bisa diberikan sedikit perubahan dari majalah-majalah sebelumnya untuk yang metode langganan ya. Karena supaya setiap konsumen itu bisa mengikuti produk kita. Seperti itu. Tugas praktisi humas dalam hubungannya dengan pers. Tanggung jawab yang utama dari seorang praktisi humas tertuju kepada perusahaan atau induk departemen humas internal. Kalau untuk perusahaan berarti internal, atau perusahaan kliennya di luar, ini untuk konsultasi humas eksternal. Selama kegiatan tersebut itu tidak melanggar kode etik kehumasan atau segala peraturan hukum yang berlaku atau kepentingan umum, ini bisa dilakukan. Kemudian, tugas pokok seorang praktisi humas itu menjalankan program-program humas yang sudah ditentukan sebelumnya serta disetujui oleh perusahaan sebelumnya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan pengetahuan dan pemahaman khalayak atas produk yang ingin disampaikan ke publik. Nah, tentu selain itu juga ada aspek-aspek lain yang ingin disampaikan. Seperti halnya kemarin itu ya, mungkin ingin menyampaikan atau memberikan gambaran tentang perusahaan, kemudian bisa memberikan berita terbaru tentang perusahaan. Ini yang ingin up to date tentang perusahaannya ya. Kemudian bisa mengklarifikasi citra perusahaan yang memburuk. Nih biasanya kalau ingin perusahaan gulung tikar itu ingin memberikan pendapatnya kenapa perusahaannya kurang dikenal, jadi ingin memperbaiki, mengklarifikasi, seperti itu. Poin 6, hubungan dengan konsumen. Ini tujuan hubungan dengan konsumen. Pertama, untuk memahami pernyataan untuk para konsumen. Artinya kita penting perlu mengetahui pernyataan yang sesungguhnya dari konsumen tersebut. Entah dari harga, nilai, pelayanannya, kualitasnya, kemudian produknya seperti apa, gitu ya. Jadi ini pernyataan yang sesuai, tidak dibuat-buat. Kemudian poin kedua, meningkatkan pelayanan konsumen. Dari beberapa keluhan ini dianalisis, kemudian bisa mengetahui penyebabnya apa. Kemudian setelah dilakukan analisis penyebab, baru kita bisa mengetahui cara untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik sesuai keinginan konsumen. Kemudian memperoleh penerimaan tentang produk dan pelayanan. Ini
Untuk perusahaan, kita bisa mengetahui menerima keinginan dari konsumennya itu seperti apa, produk yang diinginkan, banyaknya keinginan dari konsumen itu keinginannya seperti apa, seperti itu. Kemudian mendidik para karyawan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, sopan, pribadi, dan ramah kepada konsumen. Jadi dari hasil analisis tersebut, dari pihak perusahaan itu kan bisa mengetahui keinginan atau kenapa sih konsumen mungkin beberapa hari ini berkurang, ya. Dari keluhan-keluhan tersebut, pendapat konsumen tersebut bisa dianalisis, kemudian memperbaiki dan sebagian untuk mendidik para karyawan. Lanjutan tentang tujuan hubungan konsumen. Selanjutnya, menyebarluaskan informasi kepada publik. Setiap produk yang ingin dipasarkan, ya tentunya pihak perusahaan harus memberikan informasi, ya tadi bisa iklan. Kemudian menjawab pertanyaan konsumen. Seorang konsumen, para konsumen itu biasanya kepo tentang sebuah produk, mungkin tentang harga, bentuknya, bahannya, kemudian mereknya apa. Istilahnya keponya konsumen ini bisa kalian ketahui sendiri atau berkaca dari kalian sendiri. Nah, ini fungsinya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan konsumen tersebut. Kemudian menghasilkan produk atau pelayanan yang lebih memuaskan dari analisis yang sudah didapat atau pendapat-pendapat, atau mungkin dari perusahaan melihat fenomena yang terjadi, keinginan para remaja, keinginan orang tua, gitu ya, keinginannya itu apa, bentuk yang biasa dikonsumsi, itu bisa menghasilkan sebuah produk atau pelayanan yang lebih memuaskan sesuai keinginan konsumen. Selanjutnya, memberi nama produk dengan istilah yang bisa dipahami. Ini jelas ya untuk nama produk. Kalau untuk katakanlah majalah tadi jas hujan atau mantel, ya cukup nama produknya ya jas hujan, mantel. Tapi kalau ingin diberikan nama yang lain, pasti akan membuat mindset